Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di video selanjutnya dalam kategori MBTI. Nah, setelah di video sebelumnya kita sudah membahas tentang SP dan SJ ya. Di video kali ini kita akan fokus ke temperamen NT atau biasa disebut dengan si intelektual. Dan perlu diingat juga dari nama intelektual ini bukan berarti mereka hanya orang yang logis saja, tetapi temperamen yang lainnya juga tentunya bisa logis. Yang menjadi perbedaannya di sini yaitu intelektual ini mereka orang yang berpikir abstrak. Jadi untuk SJ dan SP mereka cenderung lebih berpikir secara konkret. Nah, kita maju saja ke poin yang pertama di sini, mengapa disebut intelektual ya. Nah, yang pertama sudah disebutkan tadi bahwa bukan berarti mereka itu pintar atau berpikir, karena ada juga temperamen NT yang tidak terlalu mengasah cara berpikir mereka sendiri, sehingga secara kecerdasan itu mereka masih perlu ditingkatkan. Bahkan orang SP dan orang SJ di sini, mereka bahkan bisa lebih cerdas daripada orang NT ini. Intinya di sini intelektual itu berarti berpikir abstrak ya, teoritis, dan juga futuristik. Bisa kita pahami di sini yang menjadi fokus utama mereka masa depan ya, teori-teori yang ada. Jadi mereka itu sangat tahu ingin pergi kemana. Mereka lebih tertarik pada what if atau bagaimana jika daripada what is atau apa yang ada sekarang. Sebenarnya mereka juga masih bisa praktikal ya, tetapi apa yang mereka lakukan ini investasi untuk masa depan seperti begitu ya. Jadi itu yang membedakannya. Berbeda dengan tipe SP dan SJ. Mereka itu tidak terlalu berorientasi ke masa depan, tetapi apa yang ada sekarang mereka lakukan. Mereka masih bisa memiliki tujuan, tetapi mereka tidak akan terlalu fokus pada tujuan tersebut. Mereka sangat fokus pada apa yang ada saja sekarang. Jadi yang bisa kita lihat di sini perbedaannya lebih fokus ke waktunya. Ada yang fokus ke masa depan, ada yang fokus ke masa sekarang, ada yang fokus juga bahkan ke masa lalu. Jadi walaupun kita sadar terhadap ketiga bentuk waktu ini, tentunya kita memiliki fokus atau kecenderungan di sini. Kita lanjut lagi ke poin berikutnya di sini, yaitu ciri utama dari temperamen NT ini. Yang pertama di sini mereka itu berorientasi pada logika atau apapun yang masuk akal menurut mereka. Jadi walaupun temperamen yang lainnya juga masih bisa fokus pada logika, tetapi di sini khususnya untuk temperamen NT ini mereka sangat memprioritaskan hal ini. Terus yang kedua, mereka itu sangat objektif dan teoritis juga. Jadi yang bisa kita pahami di sini mereka itu lebih berpikir strategis daripada taktis ya, berbeda dengan misalnya SP atau SJ. Nah, yang harus kita ketahui di sini ketika kita berbicara tentang strategi, kita berbicara tentang jangka panjang. Apa yang harus kita lakukan dan tentunya memerlukan banyak teori ya, dan tentunya mereka memerlukan fakta-fakta objektif untuk mereka kumpulkan untuk membantu mencapai tujuannya tersebut. Karena di sini yang menjadi fokus mereka itu tujuannya ya. Jadi implikasinya mereka itu selalu tertarik pada inovasi. Kita ambil logikanya seperti begini ya. Ketika seseorang memiliki tujuan, tentunya hal yang tersirat di sini mereka ingin melakukan sebuah inovasi. Itulah implikasinya jika seseorang memiliki tujuan yang kuat, khususnya untuk temperamen NT ini. Poin yang terakhir di sini mereka itu fokus pada kemungkinan dan masa depan. Karena mereka sudah memiliki tujuan yang kuat, jadi mereka itu ingin merancang strateginya, dan tentunya ini secara otomatis membuat mereka fokus pada entah itu banyak kemungkinan ya, orang-orang yang NTP ya, atau kemungkinan yang mereka fokuskan satu saja, orang yang NTJ misalnya. Nah, kita teruskan saja ke poin yang selanjutnya di sini, tipe-tipe yang termasuk intelektual ini atau temperamen NT ya. Yang pertama ada INTJ, terus yang kedua ada NTP, kemudian ada INTJ, dan yang terakhir ada INTP. Jadi semuanya itu ada NT-nya di sini. Dan perlu kita ketahui jika kita lihat dari polanya juga, mereka di sini mempunyai fungsi kognitif NE atau NI, setidaknya auxiliary ya, kalau tidak dominan. Kemudian di sini juga mereka memiliki thinking dominan atau auxiliary juga. Jika kita mencampurkannya, maka ini akan menjadi kelompok NT. Karena jangan salah, ada tipe kepribadian yang lainnya yang memiliki intuition, yakni temperamen NF, yang mana akan kita bahas di video selanjutnya nanti. Jadi setelah kita bisa melihat dari pola fungsi kognitifnya ya, yang menjadi implikasinya di sini mereka memproses dunia lewat ide dan konsep. Misalnya bayangkan saja untuk tipe NTP ya, baik itu INTP atau ENTP, mereka itu lebih ke eksplorasi ide-ide. Kemudian mereka pikirkan secara logis. Kemudian untuk ENTJ dan INTJ mereka lebih fokus ke satu goal, kemudian mereka merancang strategi bagaimana mencapai hal tersebut. Dan tentunya strategi di sini melibatkan ide dan konsep juga. Kita lanjut lagi ke poin berikutnya di sini, cara mengenali temperamen NT ini. Yang pertama, fungsi cognitive intuition mereka NI atau NE di sini ada di dua fungsi teratas. Kemudian di sini jika kita lihat dari energinya juga ya, bisa introvert atau extrovert. Mereka juga di sini bisa pakai extroverted
extroverted sensing atau introverted sensing mereka, tetapi tetap dominan intuition mereka. Seperti itu. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena yang menjadi fokus mereka itu masa depan daripada masa yang sekarang. Tentunya jika kita bayangkan orang yang memprioritaskan intuition ini, mereka lebih kompleks dibanding SJ atau SP. Karena di sini mereka pemikir yang abstrak, bukan konkret. Mereka dihadapkan pada ketidakyakinan, apalagi jika kita berbicara tentang masa yang akan datang. Jika kita misalnya berbicara tentang masa yang akan datang kepada orang yang SJ atau SP, mereka akan merasa tidak nyaman terhadap hal tersebut karena ketidakyakinan ini. Jadi untuk orang yang NT, mereka sudah terbiasa dengan ketidakyakinan. Jadi itulah cara mengenali temperamen NT ini. Nah, kita lanjutkan lagi ke poin berikutnya. Di sini perbedaan subkelompok NT ini ya. Yang pertama ada NTJ, terus yang kedua ada NTP ya. Untuk NTJ ini seperti yang sudah disebutkan tadi juga, mereka fokus pada tujuan, struktur, dan hasil ya. Kemudian di sini mereka tertarik pada sistem, uang, statistik, dan keefisienan. Mengapa mereka tertarik pada sistem, uang, statistik, dan efisiensi? Itu merupakan sumber daya yang mereka butuhkan untuk mencapai tujuan mereka. Nah, kemudian apa bedanya dengan NTP? Untuk orang yang termasuk ke dalam subkelompok NTP ini, mereka fokus pada eksplorasi ide dan kemungkinan ya. Terus mereka juga lebih fleksibel, eksperimental, dan adaptif. Mereka bukan fokus ke sistem uang ya, tetapi mereka lebih fokus ke eksperimen. Jadi mereka ingin memahami apa yang terjadi jika mereka mengambil hal ini. Oh, ternyata ini salah. Oh, ternyata ini benar. Jadi jika kita bandingkan orang yang NTP ini dengan orang yang NTJ itu mereka sangat ingin menggapai impiannya. Sementara untuk orang yang NTP ini mereka hanya ingin menemukan fakta. Oleh karena itu mereka di sini sangat adaptif sekali seperti begitu. Karena yang menjadi tujuan mereka di sini itu eksperimen. Jadi untuk mempermudah pemahamannya, kita bandingkan saja dengan SP. Mereka juga sama ingin mengeksplorasi, sama halnya dengan NTP ini. Mereka ingin bereksplorasi tetapi menggunakan intuisi dan thinking mereka daripada menggunakan sensing. Kemudian untuk NTJ ini kurang lebih sama dengan SJ. Mereka lebih fokus pada struktur. Yang menjadi perbedaannya di sini, NTJ itu lebih fokus pada masa yang akan datang atau intuitionnya daripada SJ yang fokus pada sensingnya. Kita lanjutkan lagi ke poin berikutnya di sini, peran temperamen NT ini dalam masyarakat. Yang pertama perlu kita ketahui bahwa populasi NT ini sekitar 15% ya dari keseluruhan. Jadi yang perlu kita ketahui, populasi SJ itu yang paling banyak ya, sekitar 40%, kemudian untuk SP 30%, dan NT ini 15%, kemudian NF 15%. Nah, poin yang selanjutnya di sini, mereka bisa menjadi agen perubahan dalam hal sistem. Jika mereka mengamati ada yang tidak beres dengan suatu sistem tersebut, mereka benar-benar ingin memperbaikinya atau bahkan hanya bereksperimen untuk mengungkapnya. Kemudian selanjutnya di sini juga mereka bisa menjadi pendorong teknologi dan inovasi yang besar. Untuk NTJ itu mereka mempunyai niche yang jelas. Untuk NTP itu mereka ingin bereksplorasi antar niche. Poin yang selanjutnya di sini, karena inovasinya mereka bisa menambah hal yang baru, bukan hanya mengubah yang sudah ada. Contohnya di sini dalam bidang sains, ya, teknologi, teori, sistem sosial, mereka sangat sering ditemui dalam bidang ini. So, that's all for today's video. Jadi yang bisa kita simpulkan di sini, yang pertama, temperamen NT ini atau bisa disebut dengan intellectual ya, adalah pemikir masa yang akan datang. Kemudian yang selanjutnya di sini juga mereka menggerakkan perubahan melalui ide dan sistem. Nah, kemudian yang terakhir di sini, setiap temperamen itu penting dan saling melengkapi intinya. Jadi, kita mengetahui temperamen yang lainnya supaya kita mengetahui karakteristik secara umumnya itu seperti apa. Sehingga setidaknya jika kita sudah mengetahui hal ini, kita akan lebih sadar lagi ketika kita berkomunikasi dengan orang lain. Jadi itulah semuanya untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa support this channel. Bye for now. Have a good one.